evaluasi. 10. Klasikal bahasannya persepsi penanaman pemahaman keterampilan. 30. Baca simak tahapannya evaluasi. 5. Penutup. Begitu cara memahaminya. Dan itu targetnya koordinator harus hafal. Harus apa? Karena saat kita keliling kelas kan nggak mungkin buka-buka modul terus itu. Sebentar ya, saya buka primbon saya. Kelamaan evaluasinya. Ini tadi saat guru saya itu klasikal praga, itu tahapannya sudah diterapkan semua belum ya? Dilihat. Apa ya tahapannya? Kelamaan. Jadi ketika melihat itu sudah di sini. Saya lihat persepsinya, saya lihat penanamannya, saya lihat pemahamannya, saya lihat keterampilannya kayak apa. Begitu. Itu namanya koordinator yang handal. Sudah hafal? Sudah? Ayo coba 5 pembukaan 1, 2, 3. 5 pembukaan. 10 hafalan tahapannya persepsi penanaman pemahaman keterampilan evaluasi. 10 klasikal tahapannya persepsi penanaman pemahaman keterampilan. 30 baca simak tahapannya evaluasi. 5 bentuk. Ayo dibaca lagi biar kompak. Dilihat biar kompak. Gak usah malu. Halo? Sekarang nggak apa-apa lah ya, kita ada yang sudah ada yang belum. Tapi setelah ini pesan saya, kita nggak boleh nggak hafal, harus hafal. Siap ya? Nah, untuk membiasakan nanti hafal di rumah bagaimana? Kayak yang kita pelajari hari ini. Sama-sama 5 pembukaan. 5 pembukaan. 10 hafalan tahapannya persepsi penanaman pemahaman keterampilan evaluasi. 10 klasikal tahapannya persepsi penanaman pemahaman keterampilan. 30 baca simak tahapannya evaluasi. 5 penutup. Sudah kayak begitu nanti dalam kita menghafal dan memahaminya. Nah, kita tidak hanya sekedar hafal, tapi kita mentransfer tugas koordinator. Kembali ke tugas nih. Mentransfer pemahaman ini ke semua guru kita. Nggak hanya mentransfer guru kita harus hafal ini, paham ini, tapi kita memastikan guru kita menerapkan ini. Nggak hanya memastikan menerapkan, tapi penerapannya baik. Contoh baik itu di sini ada apersepsi di praga. Pemahamannya sampai begini. Apersepsi itu apa artinya? Apa artinya itu? Mengulang materi? Mengulang, enggak sama bahasanya. Mengulang materi yang sudah dipelajari atau yang sudah diajarkan. Itu harus sama pemahaman kita sebagai koordinator di masing-masing lembaga. Karena dari pemahaman itu nanti berefek ke cara. Sekarang yang kedua, kalau sudah apersepsi adalah mengulang materi yang sudah diajarkan. Berarti caranya nanti mulai dari materi awal sampai materi itu efeknya ke situ efeknya. Guru-guru kita harus dipastikan begitu. Nah, berikutnya termasuk penanaman pemahaman keterampilan. Ini nanti akan ditindaklanjuti oleh UMDA ke lembaga masing-masing melalui sebuah visi, sehingga nanti saling menguatkan antara supervisor UMDA dengan koordinator dengan guru dalam satu sistem ini, dalam satu pemahaman sistem ini, sehingga nanti kelas kita menjadi kuat semua. Cukup ya ini ya. Oke, pembekalannya saya ambil yang poin-poin aja karena ini masalah koordinator. Berikutnya kita pahami bersama, biar kita tahu peran dan sesungguhnya koordinator itu kayak apa. Syaratnya koordinator. Kita ngomong syarat belum nih gue? Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Ya. Bagaimana persepsi di kelompok Paskan untuk tiba-tiba satu hari dapat musibah. Ketemu ada anak Ini apa? Radio. Dari sebelah dia Oh, itu gelombang. gelombang, satu gelombang. Ustaz diulang pertanyaannya. Bagaimana untuk persepsi dan penanaman konsep bagi kelompok individu?
kelompok individual. Ada kejadiannya satu kelompok itu 3 jilid. Ya. Nah, gimana bagi waktu yang apa saja itu kan hanya berapa menit. Bagaimana trik-trik Ya. apakah dari satu bintang semua minumnya satu kan? Ya. Saya kembali ke sini dulu ya. Apersepsi tahapan-tahapan ini mesti harus ada di setiap model kelompok. Ya. Kalau ini jelas ya, enak. Penamaan konsepnya enak. Termasuk apersepsinya enak, nyaman. Untuk kelas bersimak gimana? Bisa dipahami? Tetap dari materi awal, misalnya ini ada perbedaan halaman 15, halaman 17, halaman 20 misalnya. Masih berdekatan ini. Ketika sampai materi anak yang halaman 15, maka pastikan anak-anak yang di halaman ini itu paham materinya, mendapat penguatan. Jadi ditanamkan bersama-sama, anak yang ini ikut mendengarkan sebagai penguat. Ya, tapi sasarannya kemana? Ke anak yang halaman 15. Udah, berarti satu halaman itu dibaca sesuai dengan tahapannya itu sampai terjadi terampil. Yang terampil siapa? Ya anak-anak ini. Jelas ya? Nah, ini ikut sebagai penguat. Nanti masuk ke materi yang sesuai halaman 17 ini, maka yang 15 harus ikut memperhatikan, bahkan boleh ikut membaca. Insya Allah halaman-halaman yang segini itu bisa yang 15 itu baca halaman 17. Diterangkan di sini. Ini ikut. Yang ini penguatan. Dan begitu seterusnya. Kalau pakai cara ini. Kalau ini klasikal individual, berarti halamannya beda jauh. Berarti dilihat ada perbedaan berapa di kelompok itu. Misalnya ada 4 perbedaan ya. Halaman berapa saja perbedaannya. Prinsipnya kayak ini prinsipnya. Hanya nanti ketika klasikal baca simak, ketika evaluasi, ini pakainya klasikal individual. Setelah peraga, maka dilanjut satu persatu. Nah, ini pun meskipun beda jauh sebenarnya, kalau anak itu bisa dikondisikan tetap di tempatnya, tidak ke depan, tidak maju ke gurunya, maka itu lebih bagus. Tapi kalau harus memastikan ini anak dipanggil ke depan, maka boleh cara itu digunakan. Jelas ini? Sekarang yang individual pertanyaannya, ya. Anak individual ini jilidnya beda. Ayo jilid 1 maju. Ini. Yang lain ngapain? Tawa. Sahi. Nah, halaman 1 misalnya. Ya mulai dari apa? Coba, ini bacanya apa ini? Pintar kali. Gitu kan? Ini bacanya apa? Langsung berarti apersepsinya ditanya. Coba, ini dibaca dulu. Itu sebagai apersepsi. Kalau udah bagus, seneng kan? Nah, baru diajarkan diikuti namanya apa? Konsep. Berikutnya lagi masih pernah apa? Konsep. Ulang lagi, ini apa ini? Yang ini bagus. Lanjutkan apa? Oke. Coba ini apa ini? Yang ini yang ini yang ini Nah, namanya apa? Pemahaman. Coba baca baris pertama sekarang. Ustaz contohkan dulu. Ayo dibaca. Nah itu. Terus begitu. Ustaz, kalau begitu satu anak berapa menit? Kan gitu pertanyaannya. Itulah kelebihannya cara individual. Maka kalau ada anak
atau kelas individual itu saran kita tidak terlalu banyak jumlahnya. Nah, itu biasanya itu, tapi terkadang tidak selalu begitu. Ini biasanya. Anak kalau sudah kena jilid beda, itu biasanya di sekolah itu sudah ada indikasi-indikasi tertentu. Anak-anak ABK, gitu biasanya. Ya apalah istilahnya. Anak-anak istimewa itu. Tidak perlu langsung di bukunya. Alat peraga susah kali alat peraga. Hanya 5 anak. Ini jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5. Gurunya bawa 5 peraga. Ya langsung di situ. Jadi kalau hanya 5 anak, berarti anggaplah setiap anak itu 10 menit. 10 kali 5 berapa? 50. Waktunya berapa? 60. Masih cukup. Begitu ya. Satu halaman anak dihadapi 10 menit. Itulah kelebihannya individual. Kelebihan apa maksudnya? Kelebihan waktu. Mestinya 60 menit itu digunakan maksimal belajar. Karena kondisi tertentu tadi itu, anak belajarnya ke guru hanya 10 menit. Tapi dia bisa ngikuti tahapan-tahapan itu. Nah, persepsi ada, penanaman ada, pemahaman ada. Jadi seolah-olah satu halaman satu individu itu kayak klasikal ini loh. Klasikal peraga selama 10 menit. Tapi kalau kelompok individual jumlahnya 10, 12, ya wassalamualaikum. Dia kelebihannya semakin banyak. Bahkan ada anak yang gak ngaji hari ini. Gitu ya. Insya Allah begitu, San. Wah, itu masalahnya dia. Anak-anak khusus. Satu dulu. Apa namanya? Persepsi itu kan dia pengalaman saya di persepsi. Apa sih itu apa? Dia kan mengulang halaman sebelumnya. Sebentar. Persepsi adalah, ayo sama tadi mati. Mengulang materi, bukan halaman. Berbasis materi. Asal ada peraga enggak? Keluarkan senjatanya. Nah, ini nanti karena ada keluhan dari buku itu. Kalau dia misalnya sudah materi sudah paling ujung, berarti dia dari awal ulang itu. Iya, materi. Nah, berarti ada keluhan dari guru lama kan ya? Lama? Berapa lama kira-kira? Contoh. Ini para koordinator. Jilid 3 ada berapa materi? 8. Ada berapa? Senyum-senyum aja. Ada 8, ada 4. Beda-beda kan? Loh, ini besok saya saat kunjung ke sini lagi berkesempatan kantor nggak boleh beda begini nih. Udah, sementara saya ikut yang yakin aja. Berapa saat? 8. Kalau misalnya materi yang ke-8 tuh hari ini disampaikan. Materi terakhir ini, coret panjang ini, berarti ada 7 materi yang diapersepsi. Kalau basis halaman, silahkan ambil 7 halaman untuk memastikan bahwa materi yang 7 itu masih baik. Setiap halaman silahkan ambil 3 atau 4 kalimat untuk memastikan. Kira-kira butuh waktu berapa lama itu? Contoh, di peraga ini, saya tanya sekarang nih, di peraga materi pertama fathah diikuti alif, ada berapa halaman di peraga? Di peraga. Guru harus tahu ya, koordinator harus tahu nih. Nah, kalau saya tanya di peraga, karena ini hak persepsi nih. Nah, dicek. 1, 2, 3. Ini sudah materi baik. Wah. Berarti persepsi itu per materi, bukan per halaman. Bukan. Nanti basis materi. Tapi per halaman. Nah, itulah yang harus dirubah, Ustaz. Jelas ya? Karena waktunya 10 menit kan?
Maka apresiasi itu cukup maksimal 4 menit. Maksimal 4 menit. Nah, sehingga kalau hanya 7 halaman, setiap halaman itu diambil 3-4 kalimat, maka ya cepat sekali, Ustaz. Jadi paham, Ustaz? Begitu. Ini nanti, halo. Ini garapan koordinator ini, ya, untuk membantu guru-guru bagaimana cara persepsi yang tepat, yang simple, yang bagus, tapi penguatan materinya terjadi setiap hari. Insya Allah kalau begitu aku dengan baik, anak-anak materi awal nggak ada yang lupa. Kalaupun salah itu nanti bisa betulkan sendiri. Bukan lupa gimana ini bacanya. Halo? Oke. Cukup ya? Nah, ini nanti kira-kira nyampe lah ke materi-materi ini nanti ya. Ini udah bocor sedikit ini ya. Oke. Lanjut kalau begitu. Lanjut sini dulu ya. Jam berapa ya? Sampai jam berapa nanti? Sampai jam 12. Atau sampai jam 5 sore? Boleh ya. Nanti di sini atau di sini saya nanti tak keluar dari sini. Nanti habis zuhur saya di SMP Abdurrahman. Nah, ada undangan makan-makan di sana. Sudah disiapkan belum? Undangan makan-makan. Baik, berikutnya kita sama-sama kita pahami persyaratan koordinator. Ini wajah-wajah ini sudah masuk persyaratan yang dimaksud belum ya? Nampaknya sudah melihat ketawanya ya. Yang pertama, syarat koordinator itu memiliki kompetensi bacaan yang baik. Ini syarat pertama. Kenapa harus bacaan? Karena nanti koordinator, nah gini intinya, kualitas bacaan di lembaga itu terpancar dari kualitas koordinator. Karena dia nanti yang akan menjaga bacaan di sekolah itu melalui siswa tes kenaikan jilid, melalui gurunya pembinaan guru. Jadi dua kegiatan itu menjadi salah satu tugas pokok nanti koordinator untuk bagaimana menjaga bacaan. Karena program kita ini adalah mengajarkan baca. Selain baca nanti hafal tetap bitartil, sama hafalan bitartil. Hafalan terbaik, silahkan banyak hafal tapi bitartil. Kalau banyak hafal tidak tartil, ya bagi kami di UMI untuk apa? Karena bicara Quran itu bicara kualitas. Ini makanya yang pertama syarat adalah koordinator itu harus. Nah, kalau sudah ditentukan di masing-masing lembaga sekarang ini kondisinya bagaimana? Saya pribadi berasumsi yang hadir ini adalah orang-orang yang terbaik di antara yang baik. Orang yang baik di antara yang baik. Dari aspek bacaannya. Soal kita merasa kurang di aspek bacaan ini, ya ayo kita sempurnakan. Jadi kita mengimbangi amanah yang kita terima. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti penguatan tahsinnya. Terus. Yang kedua, penguasaan sistem manajerial. Maksudnya di sini adalah koordinator itu menguasai metodologi UMI, memahami sistem tentang pembelajaran UMI itu memahami seluk beluknya. Apa seluk beluk? Apa Ustaz? Ini seluk beluk itu di sini. Pokoknya memahami celah-celah, memahami apa? Saya kan sendiri karena saat ini pernah di Jawa. Seluk beluk itu bahasa Jawa. Seluk beluk sama ya. Oh di sini ada seluk beluk juga ya. Nah, ya gitulah ini. Jadi koordinator itu memahami betul seputar proses pembelajaran itu. Mulai apa saja? Mulai dari penguasaan metodologinya harus bagus. Kalau saya bicara metodologi itu berarti koordinator harus memahami cara mengajarkan setiap materi di jilid itu. Jelas ya? Contoh jilid 3 yang ada ini. Halaman 1 itu cara mengajarkannya bagaimana? Halaman 11 bagaimana cara mengajarkannya? Halaman 21 bagaimana cara mengajarkannya? Materi-materi baru itu. Semua jilid 1 sampai 6
Bahkan nanti termasuk metodologi Al-Quran. Ini masuk kelas Quran. Bagaimana cara mengajarkannya? Itu harus paham. Setelah Quran 5 juz tuntas, bagus bacanya, masuk kelas Ghorib. Bagaimana cara mengajarkan Ghorib? Itu metodologi. Ghorib tuntas, ya SD. Masuk tajwid. Bagaimana cara mengajarkan tajwid? Nah, itu koordinator harus menguasai. Kalau sekarang misalnya sebagian ustadz yang saya lihat, sebagiannya segera dipelajari, segera dikuasai. Dan itu nggak boleh lama-lama menguasai ini, karena setiap hari kita mengawal guru-guru kita di semua jenjang itu, semua jilid itu. Jadi ini segera ini. Kalau malam jangan tidur dulu sebelum murojaah metodologi. Begitu lah ya, 1 metodologi, 2 metodologi. Sepekan diskusi metodologi dan itu pekerjaan itu kita tuntaskan, masya Allah, sudah nikmat. Bayangkan kalau koordinator tidak paham metodologi, ada guru mengajar, saya tidak tahu salah benarnya, kata koordinator, oh iya sudah bagus. Saya pernah supervisi itu di Jawa Timur sana, di Jawa Timur bukan di Pekanbaru. Supervisi koordinator saya ajar, Ustaz, yuk milih kelas. Ada koordinator bilang, saya tanya, Ustaz, guru ini dalam menerapkan tahapannya gimana? Udah bagus belum? Oh sudah Ustaz. Kenapa bagus? Bagusnya di mana? Saya aja tidak bisa sebagus itu Ustaz. Saya bilangin koordinator, saya tepuk pundaknya koordinatornya. Ustaz, antum nggak boleh bilang gitu ya. Apalagi di hadapan guru. Nggak boleh. Itu menurunkan martabat koordinator itu. Maka misalnya kok belum paham, ya sampaikan aja dengan kita. Menurut saya ini sudah bagus, yang ini belum, ini sudah bagus. Nah, nanti kita akan diskusi di keliling-keliling kelas itu. Nah, untuk penerapan ini Ustaz, bagusnya begini, guru ini mestinya begini. Oh. Nah, koordinator itu memiliki tis itu, memiliki kemampuan melihat seperti itu. Itu menguasai metodologi. Tidak hanya metodologi yang harus dikuasai sistem ini, tapi juga menguasai tentang administrasi. Artinya menguasai administrasi itu menguasai dalam pengisiannya. Bukan sekedar bisa membuat administrasi, dibagikan, bukan. Nah itu semua bisa kalau itu. Tapi memahami. Contoh kalau ada buku prestasi, pengisiannya guru-guru sudah benar belum? Sering yang saya lihat itu antara penilaian dengan kolom keterangan itu mesti kosong. Kolom keterangan itu. Nah, ini berarti pengisiannya belum tepat. Mestinya keterangan itu diisi catatan yang tadi salah. Nah, ini coba berapa banyak guru kita yang sudah tepat. Ayo, yang belum berapa? Nanti kita sempurnakan. Kemudian memahami atau menguasai sistem penilaian. Tidak hanya sekedar paham cara mengisi administrasi, tapi cara menilainya. Nah, ini kalau bacaan begini sudah naik halaman belum? Itu koordinator harus memiliki kekuatan itu dan disamakan persepsinya dengan gurunya. Pengelompokan dan pelaporan. Ini yang kedua syaratnya. Yang ketiga syaratnya komitmennya baik. Komitmen ini apa ya? Kalau kita bicara komitmen itu apa? Halo? Apa sih? Konsisten. Ya mungkin secara khusus mungkin bisa kita sebut begini, komitmen baik itu. Koordinator itu punya kedisiplinan yang baik, punya sifat kejujuran, apalagi ya pokoknya tanggung jawab, gitu ya. Itu bagian dari komitmen. Kalau koordinatornya nggak tanggung jawab, misalnya selalu mencari kambing putih misalnya, itu nggak tanggung jawab gitu. Kalau ada anak salah baca, itu yang salah siapa? Siapa? Gurunya. Itu namanya cari kambing putih. Jadi kalau anak yang ada bacaan salah, maka koordinator evaluasi diri. Ini ada anak tes, salah bacaannya ini. Pikirannya koordinator, gimana cara ngajarnya guru ini, gitu kan? Coba besok dirubah. Anak ini bacanya kok
begini? Oh iya, saya nggak tahu setiap harinya. Selesai. Halo? Ini tanggung jawab. Disiplin waktu. Kalau tadi itu ada koordinator punya masalah tentang kalau ada guru nggak masuk, Ustaz, merepotkan. Itu guru itu. Bayangkan kalau koordinator tak masuk. Jadi koordinator itu tak boleh sakit, tak boleh lolos, tak boleh. Iya, koordinator itu di bayangan sistem UMI itu seperti kepala sekolah kedua setelah kepala sekolah yang asli. Kayak kepala sekolah kedua setelah kepala sekolah yang asli. Karena tanggung jawabnya seluruh anak dalam komunikasi dalam tes kenaikan jilid. Kemudian di bawahnya itu bertanggung jawab sekian banyak guru. Kalau di BC berapa guru? 18. Mengelola kepala 18 itu kayak sekarang mana? Aksia itu berapa guru? Aksia berapa guru semuanya? SD aja, SD. Guru Qurannya 8. Guru mapalnya, guru kelasnya 10? 12 tambah 8 berapa? 18. Sama kayak tugasnya Ustaz Hafid di BC. 12 sama 20 sama 18, kurang dikit aja. Itu sama kayak Ustaz Hafid mengelola 18 guru. Sama kayak kepala sekolah tertentu yang gurunya semuanya ada 20, ada 18. Maka Masya Allah koordinator itu memang luar biasa. Maka tidak heran jika ada koordinator tiba-tiba jadi kepala. Nah, halo, Sabirin. Ini keluarganya misalnya. Guru Quran pernah, koordinator pernah, kepala sekolah. Ya. Nah, yang Satur Rahman yang di sini itu dulu guru Quran, jadi koordinator, jadi kepala sekolah. Malah berapa periode itu? 2 periode. Dan masih banyak lagi. Sekarang ini lembaga-lembaga yang kepala sekolah itu berangkat dari guru Quran, dari koordinator. Maka jangan khawatir para koordinator. Nah sekarang itu yang masih aktif ada banyak. Di Balikpapan itu ada, di BIS Balikpapan. Kemudian di Sidoarjo itu ada 3 lembaga yang kepala sekolahnya dulu guru Quran biasa, guru Quran itu masuk ke lembaga itu jadi guru Quran, jadi koordinator. Itu tiba-tiba jadi kepala sekolah. Ini berangkat dari komitmen, dari penguasaan sistem dan seterusnya gitu. Ya, komitmen. Kalau ini wajah-wajah berkomitmen baik, insya Allah kelihatannya. Komunikasinya baik, komunikasinya koordinator itu. Ya, komunikasinya baik. Oke. Berikutnya, mendapat rekomendasi dari UF atau UMDA. Idealnya koordinator itu mendapat rekom dari UMDA atau UF. Jadi tidak diputuskan sendiri oleh lembaga. Meskipun nanti keputusan itu lembaga yang menurunkan SK lembaga, tapi melibatkan UF atau UMDA kalau sudah ada UMDA. Melibatkan di apanya? Dibantu tadi itu loh, mengidentifikasi, mengkualifikasikan calon koordinator. Bacaannya bagaimana Ustadz Jenderal. Maka ada lembaga itu yang biasanya ada yang nggak mau repot. Ustadz tolong dibantu menentukan koordinatornya siapa. Ya sudah, kalau misalnya saya dilibatkan, saya ukur dari ini. Yang kita harus bersama. Yang bagus, citra bagus siapa? Ini bidikan pertama. Yang kedua, bagaimana pengalaman dia mengajar. Yang ketiga, bagaimana penguasaan materinya dan seterusnya, skill mengajarnya. Terus bagaimana komunikasinya. Yang terakhir, bagaimana komitmennya. Komunikasi aman-aman saja, nyaman semua guru dengan si A ini misalnya. Komitmennya, dia disiplin, dia tanggung jawab. Ya udah, ini diamanahi. Dan setiap tim Quran itu ketika ada pemilihan koordinator tidak boleh ada yang menolak. Halo? Kalau menolak berarti berharap program
program ini tidak berjalan baik. Nah, tapi berat, bukan, nanti itu diangkat sama-sama. Jadi tugas menjaga kualitas Quran itu tidak hanya koordinator, tapi semua guru juga harus menjaga. Nah, koordinator itu mengkoordinir program saja. Gitu. Ustaz Hafid yang 18, Ustaz Rizal berapa SD? 7, 18, belum seberapa 7 itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi programnya sama, ngatur 18 sama 7 itu sama. Gitu. Karena kita tuh larinya bukan sekedar di personnya bukan, tapi lebih kepada programnya itu. Soal aspek personnya ya ada, setiap orangnya mesti beda-beda itu ada. Tapi kalau dibangun dari pemahaman yang sama, insya Allah sebanyak apapun guru Quran bisa disatukan. Ada yang gurunya hanya 4? Ada, oh ada. Ini Sarjan itu gurunya hanya 4 ini. Sakti kan? Hanya 4 orang aja. 4 orang itu nggak bisa. Ayo bisa. Itu kan? 4 ini 18 Ustaz. 4. SMFIS 2. Masya Allah. Iya, itu kalau misalnya tak bagus, kelewat itu. Hanya 2 orang masa nggak bagus gitu kan? Ya pokoknya nanti harus disempurnakan. Ini apa namanya? Koordinator syaratnya. Jadi harus rekomendasi. Sehingga kita ini kalau kita sama-sama tahu kualifikasi koordinator itu enak. Tidak kecolongan kita. Saya pernah datang ke lembaga kayak gitu kan baru di tempat lain. Saya datang itu. Koordinator siapa? Ini belum kenal kita. Nah, saat kenal mulai pembinaannya, bacaannya, penguasaan materinya. Jauh kali dari harapan ini. Ini gimana nih? Saya sampai kepala sekolah. Ustaz, kayak begini ini berat Ustaz mengangkat guru-guru. Berat ini menjaga sistem ini. Terus gimana Ustaz? Tahan juga kalau segera dihentikan, gitu kan? Ustaz ada kontrak nggak? Ini tengah semester ini. Nah, coba dievaluasi. Jadi akhir semester dievaluasi kira-kira. Kelamaan akhir semester, bulan depan nampak kelihatan Ustaz. Itu nggak enak juga mau mengganti. Oke, nanti di pembinaan sampaikan terkait dengan kekoordinatoran. Sampaikanlah begini. Untungnya koordinator itu bilang, Ustaz, kalau bisa koordinator lain aja lah Ustaz. Untungnya bilang begitu. Nah, itu koordinator yang baik. Ya. Dan ada terkadang pernah nemukan juga, Ustaz, diam-diam, kenapa koordinator Tosila? Kenapa enggak saya? Nah, itu ada juga. Nah, kalau yang begitu saya lebih suka sebenarnya. Ya kalau antum aja sekarang. Nanti kita lihat sama-sama, gitu kan? Tapi insya Allah kalau di Pekanbaru sudah